Wih, jangan nih. Simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your coming ya. Terima kasih banyak kedatangan mahasiswa semua ya di Zoom. Nah, saya ingin infokan untuk Zoom kali ini memang tidak selama seperti kita Zoom yang kemarin ya, karena memang ada trouble di Zoom-nya kampus ya. Jadi kita nggak bisa lama sampai 1 jam sampai 1 jaman lebih ya. Jadi kita cuma 40 menit. Nah, tetapi saya akan jelaskan sekilas ya tentang lanjutan yang materi kemarin. Kita kemarin membahas tentang TOEFL yang listening part A. Nah, jadi kita nanti akan ke part B sama part C. Nah, jadi secara umum kira-kira soalnya seperti apa sih atau tips dan trik untuk menjawab ya. Nanti untuk latihan listeningnya nanti insya Allah linknya bisa saya share ya. Nah, jadi kita gunakan waktu yang memang singkat ini untuk mempelajari beberapa jenis soalnya seperti apa ya dan tips and trick untuk menjawab di skill TOEFL listening. Oke, nah seperti yang kita diskusikan di listening kemarin. Nah, kemarin kita membahas tentang listening part A ya, tentang part A. Terus kemarin kita juga sudah latihan ya. Nah, intinya kalau di dalam karena listening itu ada part A, part B sama part C ya. Part A itu kemarin kita bahas tentang short conversation atau percakapan pendek, di mana
speaker A sama speaker B. Jadi ada A sama B. Jadi isinya itu cuma 2 dialog ya. Jadi A katakanlah memberikan pertanyaan atau pernyataan, maka yang B itu memberikan respon atau jawaban. Nah, kalau di part A kan seperti itu. Jadi percakapannya cuma 2 orang, A, B, selesai. Nah, terus kemarin kan juga beberapa trik untuk menjawab yang part A itu salah satunya adalah kita harus fokus ke second speaker ya. Jadi fokus ke pembicara kedua. Nah, jadi pembicara kedua itu apa sih yang diomongkan? Apa sih yang diskusikan? Apa sih yang dibahas? Nah, terus intinya kalau di part A itu gini. Ambil kata kunci yang ada di second speaker ya. Second speaker atau pembicara kedua itu atau yang diajak ngomong ya, itu pasti punya keywords ya atau yang disebut adalah kata kunci. Di mana kata kuncinya itu bisa berupa kata. Entah itu mungkin kata kerja, bisa juga kata kerja, sifat atau apa ya? Ke siapa, misal kapan, mungkin bisa di mana, mungkin bisa mengapa. Jadi pasti selalu ada kata kunci yang biasanya isinya 1 atau 2 kata. Itu yang jadi kata kunci. Kalau misal ngeblank ya, aduh second speaker ngomong apa ya. Nah, terus pelajari juga di beberapa daily expression atau beberapa ekspresi harian di part A. Karena beberapa soal itu muncul ya. Jadi kayak second speaker itu kan ngerespon atau memberikan jawaban. Nah, beberapa jawaban atau responnya itu biasanya ekspresi. Nah, itu entah itu ekspresi suka, entah itu ekspresi setuju atau ekspresi yang lainnya. Nah, terus di part A kemarin juga intinya bahwa cari makna atau tujuan yang sama, makna ya atau makna atau maksud yang sama tetapi kalimatnya beda. Jadi mungkin second speaker ngomong apa misal, berarti jawabannya mungkin intinya yang jawabannya itu sama dengan second speaker tetapi kalimatnya beda. Tidak mungkin jawaban di part A itu ngulang second speaker-nya ya atau yang B-nya nggak mungkin, dia nggak mungkin ngulang jawaban yang sama, tapi dia biasanya menunjukkan maksud yang sama tetapi kalimatnya yang beda. Nah, itu yang di part A. Dan soalnya ada 30 soal. Nah, jadi usahakan ketika nanti kalian mengerjakan di part A itu terisi semua. Jadi setidaknya 30 itu benernya paling banyak lah. Nah, terus kita akan lanjutkan di part B. Di part B ini, nah kalau yang namanya long conversation kan berarti kan percakapan yang panjang ya. Nah, kalau yang short conversation itu isinya cuma A sama B. Man, woman. Kalau nggak woman, man. Nah, tapi kalau di long conversation, nah, maka dia percakapannya lebih panjang. Terus berapa orang sih yang terlibat di conversation? Cuma 2 aja, A, B, misal A, B. Nah, terus panjang percakapannya itu minim bisa 6-12 percakapan ya. Jadi kayak nyambung A, B, terus A lagi, B lagi, A lagi, B lagi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, pada part B, karena part B itu kan percakapannya panjang ya. Nah, jadi dan di mana satu percakapan ini, nah kalau yang di short conversation atau part A kan katakanlah satu percakapan ya, yang isinya A, B itu soalnya 1. Nah, kalau yang di part B karena soalnya long conversation, maka dalam satu percakapan dia pertanyaannya bisa beberapa ya, bisa 2-4 atau 5 pertanyaan. Nah, jadi ibarat kata semakin banyak percakapan, maka akan semakin banyak soal. Nah, seperti itu. Nah, terus di dalam conversation ini pasti selalu ada topik atau tema yang dibicarakan. Nah, setiap listening pasti selalu ada topik. Nah, tapi biasanya topiknya itu terarah. Kalau bahas A ya A, nggak mungkin sampai ke C, sampai ke D, nggak mungkin. Jadi biasanya ketika sudah fokus bahas, misalkan katakanlah bahas mata kuliah, maka dia akan fokus ke mata kuliah. Nggak mungkin akan bahas ke yang lain selain itu. Nah, jadi biasanya topik atau temanya itu lebih fokus. Nah, terus intinya kita harus selalu waspada pada masing-masing pertanyaan. Nah, jadi intinya kita harus fokus pada kayak sesuatu yang penting itu apa sih? Oh, tempat. Oh, waktu. Misal di mana, kapan. Nah, itu biasanya kita harus fokus ya. Kapan, di mana.
terus katakanlah apa, siapa. Nah, itu biasanya kita harus selalu fokus ke situ ya. Jadi biasanya kata kunci itu, biasanya kaitan sama angka, itu biasanya bisa jadi kata kunci. Angka tahun, terus ke orang, bisa tempat, tentang apa ya, perasaan, feeling, expression, misal senang, sedih, itu bisa juga jadi kata kunci di part B. Jadi intinya bahwa fokus ke WH question ya. Jadi ke apa, di mana, mengapa, kapan. Nah, seperti itu. Terus, jenis pertanyaan yang sering ada di part B. Pasti, what is the main topic? Nah, topik apa sih yang sedang ada di percakapan ya? Topik apa sih yang sedang didiskusikan misal? What is the main topic? Atau mungkin title, judulnya apa sih? Nah, kira-kira mereka bahas apa sih? Terus, where does the conversation take place? Di mana sih percakapan itu terjadi kira-kira misal? Nah, biasanya kaitan sama tempat ya. Jadi misal kalian bisa fokus, oh tempatnya di mana? Atau mereka bahas tempat nggak? Nah, when did it occur? Di mana? Kapan ini terjadi? Nah, mungkin beberapa opsi itu gini. Jadi di part B kan ada opsi ketika kita itu mendengarkan audio, kita jangan fokus selalu ke audio, setidaknya telinga ke audio, mata kita ke pilihan jawaban. Nah, misal ketika pilihan jawabannya, biasanya pilihan jawaban itu akan runtut dalam artian gini, A, B, C, D, ketika A itu bahas tempat, B, C, D dia akan ikut. Oh, berarti kalau misal at the mall, yang B at the home, misal yang C in the classroom, terus yang D at Jakarta. Oh, berarti ini pertanyaannya seputar tempat ya. Berarti setidaknya 4 tempat ini itu dibahas di percakapan. Jadi setidaknya kalian harus milah dulu, setidaknya bacalah sekilas. Oh, tentang tempat ya. Oh, berarti kita harus fokus nih mendengarkan yang ada kata misal yang mereka itu bahas tempat. Terus misal ada kata, katakanlah pilihan jawabannya itu ada durasi waktu, misal tahun, bulan, tanggal, angka. Oh, berarti misal pilihan A berapa, pilihan B berapa. Oh, berarti ini fokus ke angka ya. Angka itu berarti kita dengar, kita harus fokus. Oh, kira-kira mereka bahas angka nggak ya? Nah, kadang itu dalam part B itu gini. Misal, saya bekerja selama misal 2000 sampai 2005. Nanti pertanyaannya bisa berapa lama sih speaker bekerja? Nah, soalnya bisa seperti itu. Jadi kita kadang harus bisa lah take a note ya. Jadi kita main ore-orean. Oh, 2000 ke 2005 misal 5 tahun, berarti jawabannya adalah 5 years. Bisa itu. Jadi kayak model kayak matematika, tapi singkat ya. Jadi misal berapa lama, padahal di situ cuma dituliskan dari tahun A sampai B misal. Oh, berarti ini berapa lama. Bisa juga seperti itu. Jadi ada soal sedikit kayak pengurangan, penambahan, itu wajar di dalam listening. Nah, terus misal ada pertanyaan apa lagi ya, misal kira-kira yang kaitan sama what will the speaker do next. Kira-kira mungkin dari percakapan tersebut si speaker itu mau ngapain sih misal. Nah, terus mungkin bisa juga who is the guest speaker. Kira-kira misal, kira-kira si speakernya itu mungkin profesinya sebagai apa sih misal. Kok bahasnya tentang katakanlah tentang mata kuliah ya. Kira-kira what is the profession? What is the profession? Kira-kira profesinya apa sih? Mungkin pilihannya bisa teacher, mungkin bisa dokter, dan macam-macam. Nah, terus, oke. Sama halnya di part A, listening section di TOEFL tidak ada pengulangan. Jadi katakanlah ketika dia sudah diputar 1 kali, maka ya udah 1 kali ya, nggak mungkin part A itu diulang 2 sampai 3 kali, nggak mungkin. Karena part A, B, C itu akan diputar 1 kali audio. Jadi ketika kita missing ya udah dijawab aja sebisanya. Karena nggak akan ada pengulangan. Kita bisa ulangi lagi nggak bisa. Jadi untuk waktu listening itu sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi 40 menit itu untuk part A, B, C. Jadi nggak akan ada pengulangan audio ulang. Nah, oke, kita misal contoh ini. Percakapannya bisa, oke, kita lihat di sini salah satu contohnya ada 6 dialog ya. Dialognya minim 4 bisa sampai 12. Nah, misal, si Men bilang, I can't believe we have to read this entire book by Monday. Misal.
Aku nggak percaya nih, kita benar harus baca seluruh buku ini untuk hari Senin. Nah, terus si woman bilang, some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class. Dosen-dosen tuh nggak mikir kali ya, dikiranya kita nggak ada kerjaan selain untuk prepare kuliah. Teachers tuh bisa guru, bisa dosen. Terus si man bilang, well, my boss thinks the same thing about my job. Iya ya, bosku mikirnya juga sama tentang pekerjaanku. That it's the only thing I have to do. Kayaknya juga kerjaanku tuh cuma kerja gitu, nggak ada yang lain. Terus si woman bilang, oh, I didn't know you were working. What do you do? Oh, ternyata kamu kerja ya. What do you do? Emang kerjanya ngapain sih? Terus si man bilang, I do bookkeeping for a small company on Saturday. Aku tuh harus ngerjain laporan di perusahaanku di hari Sabtu. This weekend ini, I have to prepare end of the reports to give to the accountant on Monday. Dan weekend ini, minggu ini, aku harus prepare laporan ke akuntan untuk hari Senin. Nah, berarti Sabtu dia sibuk, Minggu dia harus prepare laporan, Senin itu harus diberikan ke akuntan. Nah, terus si woman bilang, you'd better start reading soon. Kamu baiknya segera baca deh. Oke, jadi misal seperti itu. Nah, nanti kita akan diberikan langsung beberapa, katakanlah, pilihan jawaban ya. Nah, oke. Misalnya ada pertanyaan gini. What does the man imply about the assignment? Apa sih yang mungkin dimaksud si laki-laki terhadap tugasnya? Oke, A. It is too much to read in such a short time. Terlalu banyak membaca untuk waktu yang singkat. B. He has already read the material. Yang C. He can read at work. D. The teacher knows that he has a job. Nah, kira-kira apa? Apa sih yang dipikirkan si laki-laki terhadap tugas? Nah, biasanya soal pertama itu muncul di percakapan pertama. Kalau enggak kedua, biasanya urut kok. Nah, tugasnya ngapain sih? Yang A, terlalu banyak baca di waktu yang singkat. Nah, kita akan lihat contohnya. Di sini kan, I can't believe we have to read this entire book by Monday. Kata kuncinya adalah read, bisa entire. Entire itu sepenuhnya ya, jadi semua. Nah, berarti kan sebenarnya secara makna, kita cari yang sekiranya maknanya sama, tapi kalimatnya beda. Berarti kan yang A kan, terlalu banyak baca di waktu yang singkat. Dan ini kan juga kayak membuat konklusi kan, terhadap seluruh teks, bahwa waktunya singkat banget deh untuk baca ini, padahal Sabtu dia kerja, misal Minggu dia juga harus kerjain laporan. Cek mati yuk. Nah, terus yang B, he has already read the material. Dia udah baca materinya, padahal kan dia belum baca kan. Nah, terus yang C, he can read at work. Dia bisa baca di pekerjaan. Gimana mau baca Sabtu Minggu aja dia sibuk kan. Nah, terus yang D, the teacher knows that he has job. Gurunya tahu kalau dia itu kerja. Kan si teacher mintanya bahwa intinya harus baca buku seluruhnya untuk hari Senin kan. Berarti si dosen atau gurunya ya nggak tahu dia itu kerja. Pokoknya Senin itu harus sudah baca buku. Terus yang dua, what does the man imply about some teachers? Kira-kira apa sih yang dipikirkan si laki-laki terhadap guru atau dosennya? A, they are understanding. Oh, ternyata pengertian. Pengertian gimana? Tugasnya banyak gitu ya. Terus yang B, they give thought-provoking assignment. Mereka memberikan tugas itu yang menimbulkan apa ya? Banyak lah ya. Jadi ya banyak. Jadi kayak tugasnya banyak banget gitu kan. Thought-provoking itu kayak pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang matang. Nah, yang C, they act like taking their class is the only thing a student has to do. Nah, si guru itu apa ya? Mereka itu mengira-ngira bahwa kalau kuliahnya itu ya salah satu hal yang harusnya dilakukan siswa. Jadi mahasiswa itu ya kewajibannya ya udah kuliah aja. Itu hal yang the only thing, jadi hal yang utama. Yang D, they are unprepared. Mereka itu nggak prepare.
biasanya ketika ada kata depannya un ya atau dis, biasanya dia membentuk negatif, tidak. Nah, jawabannya kan yang C kan. Nah, di sini pun sebenarnya untuk kalimat yang C itu kan ada di pernyataan kan. Tuh. Well, my boss think the same thing about my job. Is the only thing I have to do. Kan sebenarnya secara makna sama kayak C kan. Cuman kalimatnya ya beda. Terus ini. Oke, what does the woman suggest that the man do? Apa sih yang disarankan si laki-laki? Nah, di sini juga ada di teks yang diomongkan kan. Nah, A, skip work, jeda atau tunda pekerjaan dulu. Padahal kan nggak nyuruh tunda kan. Terus yang B, begin work on the assignment as soon as possible. Segera mengerjakan tugas sesegera mungkin. Yang C, quit the class, nunggu kelas. D, stay up all night, begadang semalaman. Nah, berarti kan yang tadi kan di terakhir kan, kelihatan kan, you'd better start reading. Kamu baiknya segera baca kan, nyuruhnya kan baca. Berarti kan intinya bahwa kalau secara makna kan yang B kan, dia itu harus segera memulai tugasnya. Tugasnya kan berarti tugas untuk membaca. Nah, jadi makna sama, kalimatnya beda. Terus yang D, what does the man say about his work? A, he does manual labor. Dia adalah buruh, pegawai, katakanlah karyawan misal. B, he dislike his job. Dia nggak suka pekerjaannya. Padahal kan dia nggak bahas nggak suka kan. Nah, ketika ada kata dis, itu biasanya juga membentuk negatif. Tidak biasanya, kayak kata an tadi ya. His employer is very understanding. Oh, ternyata pegawainya sangat perhatian. He work with his boss. Dia bekerja dengan bosnya. Oke, untuk penjelasan sudah ada di sini ya. Oke, jadi dia itu sebenarnya bekerja dengan bosnya. Jadi banyak kerjaan yang harus dia lakukan sebenarnya. Salah satunya yaitu Sabtu, Minggu dia harus prepare laporan. Oke. Nah, itu kalau yang section B. Nah, oke, ini beberapa soal nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Jadi misal ada satu teks seperti ini, maka dalam satu teks, nah di sini kita lihat percakapannya berapa ya. Nah, ini ada banyak ya, ada sampai 14-an, lebih dari 12. Jadi teksnya long conversation itu ya memang bisa banyak ya. 6 itu paling sedikit, bisa sampai 14 sampai 16 percakapan. Dan biasanya untuk listening, entah itu part A atau part B, intinya listeningnya itu biasanya dia nggak mungkin sebut nama biasanya. Dalam artian gini, man sama woman. Cuman itu toh, nggak mungkin pakai nama orang. Man-nya saya ganti katakanlah John, woman-nya saya ganti misal Claudia. John and Claudia, nggak mungkin. Dia pasti man and woman. Biasanya seperti itu, nggak mungkin sebut nama di man woman, biasanya cuma man woman, jadi nggak mungkin dia lebih spesifik ke nama. Tapi kalau yang dibicarakan mungkin bisa ya, dia bisa spesifik ya. Oke, jadi misal seperti ini. Oke, nah di sini. Listen to part of conversation between a student and clerk. Oh, jadi percakapan antara siswa dan pegawai toko buku. I need to buy a basic English textbook. Sorry, ini aku ingin membeli buku teks bahasa Inggris. Oke, what is the course number? Kira-kira nomornya berapa ya? Nah, you mean there is more than one? Oh, lebih dari satu. Maksudnya itu mungkin yang seri berapa? Nah, you mean there is more than one? Oh, berarti ada lebih dari satu ya? Iya, kita menawarkan poetry, writing, and literature. Jadi ada puisi, tentang kepenulisan sama sastra misal. If I take poetry, will we write sonnet? Oh, kira-kira kalau aku ngambil ini, bisa nulis ini nggak ya, misal? Oh, bisa. Jadi itu percakapannya tentang yang ada di
Toko buku ya, berarti ya seputar buku lah ya biasanya ya. Nah, terus harga biasanya seperti itu. Nah, great, that is one I wanted to hear. Oh, itu loh yang masuk, yang pengen aku dengar. How much? Berapa? Nah, it's $29. Oh, ternyata 29. Plus a $10 notebook fee. Oh, jadi ada biaya $10 lagi. Oke, wait a minute. Nah, can I just use my own notebook misal. Jadi biasanya kayak gitu, katakanlah, oh misal percakapan antara siswa, katakanlah membeli sama pegawai, oh di toko buku, berarti seputar topiknya pasti kalau nggak seputar buku, harga buku, judul buku, biasanya seputar itu. Nah, mungkin nanti ada soalnya seperti ini. Nah, terus di sini juga ada cara pembayaran. Do you take credit card? Nah, terus cara pembayarannya misal pakai cash, misal atau pakai kredit. Nah, atau mungkin bahas tentang diskonan buku. Nah, jadi sebenarnya topiknya itu bisa melebar ya, tapi kan yang dibahas tetap seputar yang di buku di toko buku ya. Soalnya mungkin bisa seperti ini. What kind of English textbook does the man decide to buy? Kira-kira si men tadi kira-kira beli buku apa ya? Nah, mungkin tadi ada di teks. Nah, nanti kita bisa lihat. Oh, ternyata dia beli apa. Nah, terus yang 26, how much does the Putri book cost? Nah, kira-kira harganya berapa? Kalau yang 25 tadi kan beli, yang 26 harganya berapa jadinya misal. Nanti bisa dilihat lagi. It's $29. $29. Nah, misal tadi $29 ditambah tadi berapa? Oh, tambah $10. Nah, misal. Berarti jawabannya 39. Jadi kadang gini loh. Soal itu kadang kalau di dalam listening kadang nggak akan semudah itu ya. Harganya berapa? Kayak tadi kan langsung kita ketemu kan. Oh, harganya itu ini. $29. Padahal jawaban 29 ada kan. Tapi biasanya nggak akan sesepele itu. Bisa juga dia, nah, plus a $10. Nah, ditambah $10 biayanya. Nah, berarti kan tinggal nambah kan. 29 tambah 10 berarti 39 misal. Oh, ternyata jawabannya adalah 39. Jadi kadang seperti itu berlaku untuk tahun. Oh, kira-kira tahun ini berapa lama ya misal. Oh, ternyata terbitnya sejak 2005, pada itu 2010 berarti dia sudah 5 tahun. Nah, jadi seperti itu modelnya. Jadi kayak penambahan tapi nggak kelihatan. Nah, terus yang 27, why do the student purchase a book notebook? Oh, kira-kira apa sih si penjual si siswa itu harus beli itu misal. Itu alasannya. Terus 28 bisa juga, how will the man pay for the textbook? Nah, di situ juga kira-kira bagaimana sih laki-laki itu membayar? Nah, mungkin dengan cek, cash, atau credit card, atau with an exchange. Jadi kayak tukeran misalnya. Terus yang terakhir, what will the man probably do? Nah, kira-kira yang dilakukan sih laki-laki itu apa misal? Atau mungkin bayar sekarang, nah, atau pay with a bill, mungkin bayarnya pakai bill, atau go to another store, mungkin dia akan move ke toko yang lain, mungkin kemahalan, atau buy another textbook, atau mungkin dia akan beli buku teks yang lain. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Mau bayar pakai credit card? Yes, but you don't have to pay now. Oh, tapi nggak harus bayar sekarang kok. Just fill out this form and we will bill you. Oh, ternyata itu. Nah, jadi biasanya soal terakhir, maka biasanya percakapannya terakhir. Soal pertama, percakapannya yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, terus yang ini. Oh, ternyata antara siswa dan graded assistant. Oh, jadi seputar seperti itu ya. Ini juga percakapan antara student and professor. Nah, misal bahasnya tentang, kita sekilas saja. Nah, kalau student dan profesor berarti biasanya bahasnya tentang kuliah. Nah, let me speak with you today, bisa bicara nggak? I would like to talk about my semester. Oh, ternyata aku mau bicara tentang semesterku, kuliahku. Oke. Seperti itu. I was upset when I saw my grade. Aku kaget banget ketika aku lihat IPK aku. Aku kira bahwa ini akan better ya, jadi lebih baik gitu. Kenapa? Ternyata aku dapat A di project mid test.
Nah, jadi bahas tentang nilai ternyata. Nah, jadi kalau nggak nilai ya kuliah biasanya. Terus I receive A on my final exam. Oh, aku tuh dapetnya A kok di ujian terakhir, tapi kok aku masih dapat B ya. Nah, grade-mu atau nilaimu tuh udah bagus kok, gitu kan. Can you explain why I receive B? Kok enggak A, kok aku bisa dapat nilai B sih? Jadi ibarat kata mahasiswa komplain ke dosen, kok dapat B ya, kok enggak A. Nah, seperti itu. Nah, 20% of your grade was based on your participation in the class. Jadi 20%. Misal, kenapa sih dapat sekian? Karena 20% katakanlah ya. 20% itu dari nilai ini, tapi kok kamu itu nggak pernah ngerjain misalnya. Jadi seperti itu. Oke. Terus, oke. Oke. Ternyata ya nanti aku akan coba misal ya. Jadi maaf ya. Nah, kira-kira kok kenapa bisa nilai segitu? Nah, jadi ke situ. Jadi bahasnya tentang nilai. Nah, soalnya bisa what event? Kira-kira eventnya itu mendiskusikan tentang apa sih? Nah, tadi sudah di awal ya semester average. Jadi kayak nilai semesteran kayak KRS itu ya, nilai lah. Kok nilaiku segini? Nah, ini 42 tadi udah dibahas di awal ya. What is the conversation most likely occurring? Nah, occurring itu lebih ke terjadi di mana, happen misal. Oh, mungkin di mana. Pasti kan kalau ya namanya perkuliahan, pasti kan bahasnya kan office kan. Nggak mungkin grocery store ya, tempat perbelanjaan. Atau kalau nggak B ya C kan, kira-kira bahas siapa sih, profesornya namanya siapa, yang di swimming pool apalagi kan. Terus yang 44, berapa nilai Emily yang dia dapatkan. Nah, awalnya misal. Terus 45, kenapa Emily itu mendapatkan nilai di kursusnya itu. Mungkin karena dia kenapa kok dapat nilai itu. Nah, mungkin yang D, dia nggak pernah partisipasi di diskusi. Jadi soalnya itu. Nah, kita akan ke part C, sekilas aja. Di model part C, nah, part C itu lebih ke kayak apa ya, listening monolog. Nah, jadi kayak lebih ke monolog. Nah, jadi percakapannya itu biasanya seputar ini. Oke, dalam part C, kalian akan mendengarkan ceramah pendek. Dalam artian gini ya, short lecture. Short lecture itu kayak misal saya ngomong sendiri, jadi saya mendeskripsikan apa, saya menggambarkan apa. Jadi kayak misal saya lagi bahas satu topik nih, saya omongkan, jadi saya ngomong sendiri monolog. Nah, itulah part C. Nah, biasanya soalnya itu tergantung ya. Jadi antara part B sama C itu parunan. Kalau part A itu biasanya dia bisa katakanlah 30 soal part A. Part B itu katakanlah 10 soal, berarti part C sisanya 10 soal. Kalau part B 9, maka part C 11. Jadi tinggal sisanya part B. Nah, terus di dalam part C ini berapa paragraf sih? Mostly 2 sampai 4 sampai 5 paragraf. Nah, jadi nggak ada percakapan AB, cuma percakapan satu orang. Nah, intinya gitu. Biasanya di part C itu nggak ada waktu karena teksnya panjang, kayak reading. Cuman ini kan listening ya, tapi teksnya panjang. Nah, intinya selalu kalian pahami kata kunci. Pilih, jadi baca dulu pilihan jawabannya seperti apa, terus kalian bisa identifikasi kayak yang part B tadi. Nah, fokus ke what, who, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, jadi seperti itu, sama ya. Oke, contoh soalnya itu, oke, pertanyaannya seputar ini. Ide pokok, what is the main idea? Ide pokoknya apa sih? Atau what is the talk mainly discuss about? Kira-kira diskusikan tentang apa sih? What is the speaker discuss? Kira-kira mereka sedang diskusikan apa sih? What is the good title? Kira-kira judul yang tepat untuk yang diomongkan si speaker itu apa sih? Nah, jadi pertanyaannya bisa seperti itu. Terus pertanyaan mengenai detail percakapan. Jadi seperti apa sih yang sedang dikatakan si speaker tadi? Speaker itu bisa laki bisa perempuan ya. Nah, terus what does the speaker suggest about, kira-kira si speaker itu sedang
menyarankan apa sih yang sedang digambarkan. Nah, jadi ke situ. Terus soal yang menunjukkan purpose, tujuan. Kira-kira apa sih yang sedang dipikirkan? Tujuannya dia ngomong tuh apa sih? Misal mereka katakanlah menceritakan tentang teks. Kira-kira tujuan teks itu apa sih? Kira-kira untuk mendeskripsikan atau isinya untuk tujuannya untuk apa? Misal. Terus pertanyaan yang menunjukkan maksud. Atau sama sih seperti yang tadi ya. What does the speaker imply? Kira-kira mengimplikasikan apa sih speaker? Kesimpulan dari si speaker apa sih? Nah, apa sih yang dikatakan? Bisa juga soalnya gini. Dalam pernyataan di bawah ini yang benar sesuai dengan teks, misal. Berarti cari yang salah. Atau kebalikannya, pernyataan di bawah ini adalah pernyataan yang salah tentang teks. Mana yang benar? Biasanya seperti itu. Tapi mostly pertanyaannya itu gini. Mana sih kalimat di bawah ini benar? Mana sih yang salah? Biasanya seperti itu. Jadi pakai kecuali, except. Soalnya seperti itu. Jadi sekelas tuh soalnya kayak reading. Mana sih yang benar kecuali, mana sih yang salah kecuali. Nah, seperti itu. Nah, jadi seputar soalnya itu. Nah, kita akan coba ke soalnya. Oke, nah, misal seperti ini. Nah, di sini ada percakapan. Skrip suara, bukan percakapan ya, monolog saya bilang. Nah, di sini ada speaker. Speaker itu biasanya dia tak terdefinisi bahwa dia itu sebagai siapa. Misal sebagai guru, sebagai siswa, sebagai dokter, sebagai katakanlah misal sebagai apa. Jadi biasanya dia nggak akan langsung terdeteksi ya bahwa oh aku adalah ini, aku mau menceritakan ini. Biasanya nggak akan sedetail itu. Nah, misal kita bisa lihat di sini, the reason we are meeting today is to introduce the plan for our new office layout. Tujuan kita meeting hari ini adalah memperkenalkan rencana kita untuk layout kantor yang baru. Nah, berarti kita udah bisa mengira kan, mungkin siapa sih speakernya? Oh, mungkin bisa manajer, mungkin bisa asisten manajer, mungkin bisa bagian apa. Nah, biasanya kita bisa deteksi, oh siapa sih, who is the speaker. Nah, terus starting next month, mulai bulan depan, berarti ini bisa jadi kata kunci bulan depan. Nah, we will have an open office. Kita akan membuat kantor yang lebih terbuka dalam artian. There will be no cubicle walls or partition. Jadi nggak akan ada partisi penyekat. Desks will be arranged in clusters for each department. Jadi bangku-bangku akan dihadapkan di cluster. Jadi akan disusun ya menurut mungkin departemennya bagian apa. The desks in each department will be facing each other in cluster of 4 or 6. Jadi bangku itu akan saling berhadapan. Mungkin bisa 4 sampai 6. We feel this will facilitate better communication. Jadi kita memfasilitasi komunikasi yang baik ya between workers dari pekerja sampai di masing-masing bagian. It will also create a more welcoming environment for clients. Jadi ini juga akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk klien nanti. Nah, the department managers will still have their own offices. Jadi manajer tetap punya